Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Reksa Umar dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi obligasi. Definisi obligasi. Obligasi merupakan suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Menurut Frank J. Habozi, secara umum harga sebuah obligasi dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan C per 1 tambah R tambah C per 1 tambah R pangkat 2 tambah C per 1 tambah R pangkat 3, dan seterusnya. Atau P sama dengan sigma N, T sama dengan 1, C per 1 tambah R pangkat T tambah M per 1 tambah R pangkat N, di mana P sama dengan harga atau dalam jenis mata uang seperti rupiah, dolar, yen, dan lainnya. N sama dengan periode dari nomor atau angka yang menyebutkan tahun waktu. C sama dengan kupon pembayaran setengah tahun. R sama dengan periode suku bunga. Dan M sama dengan jatuh tempo. T sama dengan periode waktu ketika pembayaran diterima. Pihak yang berhak menerbitkan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Karena ini menyangkut dengan penangguhjawaban di kemudian hari, seperti persoalan ketidakmampuan menyelesaikan dan sebagainya. Ada beberapa pihak yang menerbitkan obligasi, yaitu 1 perusahaan, 2 pemerintah, 3 pemerintah negara bagian di Indonesia saya menjelaskan dengan Pemda atau pemerintah daerah, 4 pemerintah asing, dan 5 perusahaan asing. Alasan bagi sebuah perusahaan menerbitkan obligasi. Yang pertama, penetapan obligasi biasanya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, biaya dalam penerbitan atau mencetak obligasi adalah lebih murah dibandingkan dengan menerbitkan saham. Karena menerbitkan saham hitungannya adalah per lot, dan 1 lot adalah 500 lembar. Yang ketiga, pada saat obligasi dilakukan dan dijual ke publik, maka jika kendala dalam pembayaran obligasi, perusahaan bisa menyelesaikan dengan mengalihkan pemegang saham yang biasa dikenal dengan obligasi atau beda jenis dan karakteristik obligasi. Alasan mengapa membeli obligasi? Yang pertama, memiliki obligasi jauh dari risiko karena tingkat suku bunganya tetap atau tidak berubah. Yang kedua, obligasi diterbitkan oleh institusi yang memiliki badan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki mekanisme penyelesaian pada saat bermasalah. Yang ketiga, seorang investor yang membeli obligasi dapat mempertahankan obligasi yang dimilikinya hingga jatuh tempo tiba dan selanjutnya mengambil atau memperoleh pendapatan tersebut untuk diinvestasikan kembali. Yang keempat, jika pemegang obligasi merasa terdesak
oleh kewajiban yang membayar utang karena faktor tagihan dari pihak lain, maka ia dapat meminjamkan obligasinya tersebut sebagai jaminan hingga utang tersebut dilunaskan. Yang kelima, kemampuan sebuah institusi dalam membeli berbagai jenis obligasi yang berasal dari berbagai perusahaan. Perusahaan, negara, dan pemerintah negara bagian akan memberi pengaruh kepada penilaian publik terhadap kapasitas finansial. Perubahan yang dianggap kuat atau dengan kata lain perusahaan akan naik. Jenis obligasi berdasarkan penerbitan. Jenis-jenis obligasi. Jika melihat dari segi penerbitan, maka jenis obligasi tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, treasury bond atau TB adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Adapun resikonya adalah kecil karena tanggung jawab oleh negara. Yang kedua, corporate bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi jenis ini mengandung berbagai macam permasalahan, seperti risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemegang obligasi jika ternyata perusahaan tersebut mengalami risiko gagal bayar dengan sebab-sebab tertentu. Yang ketiga, municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara bagian. Dan biasanya pemegang obligasi ini dibebaskan dari pajak. Adapun risiko adalah sama-sama memiliki risiko, namun lebih rendah dari risiko pemegang obligasi perusahaan. Yang keempat, foreign bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh negara asing. Dan salah satu risikonya adalah risiko dalam bentuk mata uang asing. Risiko lain adalah jika terjadi pada risiko gagal bayar. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketepatan. Untuk ini ada 2 bentuk keputusan yang bisa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contoh, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan sampai 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar AS dengan bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar Amerika AS dengan lebih tinggi 11,75%. Nah, untuk memahami ini secara lebih dalam, ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 sampai 10 tahun berbeda suku bunganya. Yaitu yang pertama, obligasi adalah surat utang. Dan yang kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depan, yaitu melihat pada penggunaan uang semakin cepat bisa di turnover-kan. Yang ketiga, konsep inflasi, bahwa inflasi itu sifatnya struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Obligasi yang dijual tanpa batas. Contoh formula. OTB sama dengan G per 1 tambah R pangkat 1 tambah G per 1 tambah R pangkat 2 tambah G per 1 tambah R pangkat 3 tambah G per 1 tambah R pangkat 4 per tambah G per 1 tambah R pangkat 5 dan seterusnya. Nah, keterangan
OTB ini obligasi tanpa batas waktu. Sedangkan G adalah nilai obligasi. Kemudian R, tingkat keuntungan yang diharapkan dengan penetapan suku bunga yang harus ditentukan. Tingkat bunga obligasi. Berbeda-bedanya tingkat bunga obligasi sangat tergantung pada dua hal, yaitu waktu jatuh temponya suatu obligasi. Suatu obligasi yang mempunyai waktu jatuh tempo yang berbeda akan mempunyai kepekaan yield obligasi yang berbeda pula. Yang kedua, premi risiko obligasi. Terkait dengan premi yang diminta oleh peminjam sebagai kompensasi atau risiko obligasi yang ditanggungnya. Nominal yield dan current yield merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada suatu obligasi. Nominal yield merupakan tingkat bunga dari suatu obligasi. Contoh PT Hayam. PT Hayam Huruf Perkasa yang menerbitkan obligasi tingkat suku bunga adalah 12,5% per tahun. Maka artinya nominal yield obligasi tersebut adalah 12,5%. Current yield adalah rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar dari obligasi. Adapun rumus yang menghitung current yield adalah CY sama dengan CI per PM. Keterangan saya adalah current yield dari obligasi tersebut. CI coupon interest atau kewajiban membayar kupon obligasi pada tahun. PM adalah market price of bond atau harga pasar dari obligasi. Contoh soal. Informasi diperoleh bahwa manajer keuangan PT Rinkaka Budi pembayaran obligasi per tahun adalah 133 juta rupiah. Adapun harga yang ditetapkan sebesar 450 juta, maka selanjutnya kita dapat menghitung current yield-nya sebagai berikut. Diketahui CI sama dengan 133 juta dan PM sama dengan 450 juta. Yang ditanya di sini adalah CY atau NBP. Penyelesaiannya adalah sama. NBP sama dengan 133 juta per 450 juta sama dengan 0,30. Dan hasilnya sama dengan 30. Maka hasil current yield adalah 0,30 atau 30%. Yield maturity adalah keuntungan yang diperoleh oleh seorang investor dalam membeli komersial paper, yaitu obligasi pada harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu deadline atau jatuh tempo tiba. Rumusnya adalah P sama dengan C1 per 1 tambah Y pangkat 1 tambah C2 per 1 tambah Y pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah Y pangkat 3 dan selanjutnya. Keterangan P sama dengan harga obligasi saat ini dan C pembayaran kupon untuk setiap tahunnya. Y yaitu yield atau maturity. TN adalah nilai jatuh tempo. Rumus yang dikemukakan oleh Bambang Arianto adalah C tambah F kurang P per N
sama per P tambah F per 2, di mana C bunga tahunan dalam rupiah, F harga nominal dari obligasi atau jumlah yang akan diterima pada akhir umurnya, dan P adalah harga pasar, sedangkan N adalah umur obligasi. Contoh soal, seorang manajer pada PT Serikat Mulia melakukan analisis terhadap sebuah obligasi yang diketahui umur dari obligasi tersebut adalah 15 tahun dengan nilai nominalnya 25 miliar rupiah, dan harga pasar yang berlaku adalah 24,500 miliar 500 juta. Bunga obligasi yang dibayarkan sebesar 5,5% setiap tahunnya. Dari data tersebut, maka hitunglah besar rate of return dari obligasi tersebut apabila dipertahankan sampai hari jatuh tempo. Nah, penyelesaian diketahui C sama dengan 5,5%, F sama dengan 25 miliar, dan P sama dengan 24 miliar 500 juta, N sama dengan 15 tahun. Yang ditanya adalah rate of return. Penyelesaian sama dengan C tambah F kurang P per N P tambah F kurang 2. 5 sama dengan 5,5%. Ulangi penyelesaian C tambah F kurang P per N per P tambah F per 2 sama dengan 5,5%, 25 miliar tambah 25 miliar kurang 24 miliar 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 5,5%, 25 miliar tambah 500 juta per 15 per 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 5,5%, 25 miliar tambah 33 juta 333 rupiah per 24 tambah 24 miliar 500 juta tambah 25 miliar per 2 sama dengan 1,1 miliar 375 juta tambah 33 juta 333,33 rupiah per 49 juta 500 rupiah per 2 sama dengan 1 miliar 408 juta 333,33 rupiah per 24 miliar 750 juta sama dengan 0,0596 atau 5,690%. Baik, itulah pemaparan materi
Tentang obligasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.